Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada asisten labor yakni Kak Rindika Agustalisma Putri dan Abang Muhammad Mufti Mahfiz Rizal yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan salah satu materi yang telah diajarkan. Baiklah, sebelum kita masuk, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Vina Yunisa, mahasiswi dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Angkatan 2019 Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari Seven Tools, yakni diagram sebab akibat atau biasa kita sebut fishbone, dengan referensi salah satu jurnal yang telah saya pilih. Langsung saja kita lihat video tutorial atau video penjelasan dari diagram fishbone. Check it out. Kita akan mempelajari tentang diagram sebab akibat atau cause and effect diagram oleh Indonesia dengan NIM 1906-1937 Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Baiklah, saya akan memperkecil ukuran saya dulu. Bentar. Nah, di sini kita akan belajar mengenai sejarah diagram sebab akibat. Yang pertama, diagram sebab akibat ini dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa pada tahun 1943 sehingga sering disebut dengan diagram Ishikawa. Diagram sebab akibat menggambarkan garis dan simbol-simbol yang menunjukkan hubungan antara akibat dan penyebab suatu masalah. Diagram ini digunakan untuk mengetahui akibat dari suatu masalah dan selanjutnya akan diambil tindakan perbaikan. Diagram sebab akibat adalah suatu tools yang membantu tim untuk menggabungkan ide-ide mengenai penyebab potensial dari suatu masalah. Diagram ini juga bisa kita sebut dengan diagram fishbone karena bentuknya seperti tulang ikan. Masalah yang terjadi dianggap sebagai kepala ikan, sedangkan penyebab masalah yang dilambangkan dengan tulang-tulang ikan dihubungkan menuju kepala ikan. Tulang yang kecil adalah penyebab yang paling spesifik membangun penyebab yang lebih besar, yakni tulang yang lebih besar. Kemudian di sini ada komponen umum fishbone pada bidang industri manufaktur. Yang pertama itu ada mesin atau mesin. Itu tuh biasanya berisi seputar mesin atau teknologi. Yang kedua yaitu ada yaitu metode atau proses yang digunakan. Kemudian di sini ada material, termasuk raw material, computation, dan informasi. Kemudian di sini ada manpower, nama lainnya itu dengan tenaga kerja atau pekerjaan fisik. Kemudian ada measurement dan milieu, yakni pengukuran atau inspeksi dan lingkungan. Nah, di sini ada tahap-tahap membuat fishbone. Yang pertama itu menyepakati. Menyepakati ini apa? Menyepakati sebuah permasalahan yang akan kita selesaikan. Biasanya ini disebut sebagai efek. Kemudian ada mengidentifikasi permasalahan apa saja sih yang menyebabkan pokok dari masalah kita tadi. Kemudian ada tahap-tahap, kemudian selanjutnya ada menemukan sebab musabab. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Kemudian di sini ada mengkaji dan menyepakati sebab-sebab. Jika ada sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, kemungkinan merupakan petunjuk sebab yang paling mungkin. Atau bisa kita bilang dalam bahasa kitanya itu sebab utama yang menyebabkan permasalahan itu terjadi. Kemudian di sini ada manfaat-manfaat dari kita menyelesaikan masalah dengan metode fishbone. Yang pertama itu adalah dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan perbaikan kualitas produk atau jasa. Kemudian dapat membuat suatu standarisasi operasi yang ada maupun yang ingin direncanakan. Yang ketiga, dapat mengurangi dan menghilangkan kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian produk dan jasa dengan permintaan pelanggan. Kemudian yaitu ada yang keempat, dapat memberi pendidikan dan pelatihan bagi kita. Nah, dalam membuat diagram sebab akibat ini ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu setelah suatu masalah itu telah ditetapkan dan untuk kita bahas lebih lanjut,
Tanyakan mengapa, sampai menemukan akar penyebab dari permasalahannya. Yang kedua, jika masalah tersebut terdapat beberapa penyebab potensial, maka kita harus menganalisis setiap penyebabnya dengan sangat-sangat bijak. Nah, di sini ada salah satu contoh jurnal dengan yang menggunakan metode Fishbone yang telah saya pilih, yaitu dengan judul Analisis Menurunnya Minat Petani Menanam Padi Organik dengan Pendekatan Fishbone Diagram di Kabupaten Ngawi. Jurnal ini dibuat oleh Ari Leksono, Marhain Widodo, Muhammad Harisuddin, dan Agustono. Nah, di sini dapat kita lihat latar belakang penelitian ini dilakukan, yaitu menganalisis keragaman pendapatan petani organik dan petani konvensional. Maaf, ini ribut dan aroma saya terus jalan. Nah, di sini sudah ada kerangka Fishbone yang akan dikembangkan lebih lanjut. Di sini ada pertama kepala ikan yang kita anggap sebagai efek, yaitu akar permasalahannya. Maksud saya masalah yang ingin kita bahas itu menurunnya minat petani menanam padi organik. Nah, di sini kan seperti tulang ikan. Nah, ini yang garis diagonal ini merupakan tulang ikan. Ini merupakan masalah-masalah apa aja sih yang melatar belakangi yang membuat masalah kita tuh nggak selesai gitu. Yang pertama itu ada kita buat di sini manusia, yang kedua ada bahan baku, yang ketiga ada metode kerja, yang keempat ada lingkungan kerja, dan kelima ada manajemen pemasaran. Nah, fungsi dari kita membuat diagram Fishbone ini atau diagram sebab musabab ini, kita tuh bisa mengidentifikasi apa sih penyebabnya dan tindakan apa yang selanjutnya akan kita buat untuk menyelesaikan masalah tadi. Di sini ada 5 ya faktor yang kita amati. Kemudian berdasarkan pada jurnal saya mengambil berdasarkan perhitungan rasio diketahui bahwa usaha tani padi organik memiliki nilai 2,01 yang berarti bahwa usaha tani organik dan usaha konvensional itu sudah efisien dengan nilai rasio 3,09. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah usaha tani merupakan usaha tani yang sudah efisien, namun tingkat keefisienan usaha tani organik lebih rendah apabila dibandingkan dengan usaha konvensional. Mengapa? Nah, ini akan kita pelajari, ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Perbedaan yang paling nampak pada biaya pupuk dan pestisida. Kedua biaya ini memperlihatkan bahwa usaha konvensional lebih efisien dibanding usaha tani organik. Kemudian di sini rata-rata total biaya sarana produksi usaha tani organik per hektar yakni 3.374.156.025. Rata-rata total biaya sarana produksi usaha tani pada konvensional per hektar adalah sekitar Rp2.964.928. Berdasarkan rata-rata biaya sarana produksi usaha tani per hektar, usaha tani organik ini memiliki rata-rata total biaya yang lebih tinggi dibanding rata-rata total biaya milik usaha konvensional. Ini sudah jelas bahwa biaya rata-rata usaha tani organik itu lebih besar dibanding biaya tani konvensional. Nah, ini dia hasil pengamatan dari jurnal ini. Di sini kita dapat lihat pada manusia itu faktor utamanya itu penerimaan uang pembayaran yang terlambat. Mengapa terlambat? Karena katanya petani ini sudah menyerahkan padi kepada lembaga yang bersangkutan itu KNOK. Itu petani berharap saat mereka menyerahkan padinya, mereka juga langsung dapat bayaran, tetapi tidak, pembayarannya ditunda dan tidak ditentukan dan tidak diberikan jatuh tempo. Jadi itu yang menjadi faktor utama penyebabnya kenapa para petani lebih suka menanam padi konvensional dibanding padi organik. Kemudian ada mengganti harga pembelian gabah secara sepihak.
Kemudian ada kebiasaan petani dengan budidaya padi konvensional. Kemudian pada bahan baku yaitu ada harga pupuk mahal dan kualitas pupuk kurang bagus. Sebelumnya di sini sudah tulang ikan yang besar. Ini merupakan konsep utama, maksudnya permasalahan utama, dan yang tulang-tulang kecil ini adalah yang permasalahan yang lebih spesifik. Kemudian kualitas pupuk kurang bagus. Di sini pada manajemen pemasarannya terdapat produksi padi yang mengalami penurunan dan pembeli hasil produksi hanya ada satu, dan harga yang ditawarkan oleh KNOK rendah. KNOK ini lembaga yang menghimpun usaha-usaha tani pupuk organik, usaha-usaha tani padi organik. Kemudian pada lingkungan kerja, yakni kontaminasi pestisida oleh tanaman sekitar dan air irigasi tercemar. Dan di sini ada metode kerja, pembuatan filter air irigasi dan tenaga kerja yang lebih banyak. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, pada jurnal ini menyimpulkan penyebab utama dari penurunannya minat petani menanam padi organik adalah penerimaan uang pembayaran yang terlambat. Nah teman-teman, mudah kan dalam membuat diagram sebab akibat? Sebelumnya mohon maaf saya tidak memberikan tutorial karena itu menurut saya akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi saya mempunyai tips, jika teman-teman ingin membuat diagram fishbone itu bisa dibuat dalam dua metode, yaitu dengan menggunakan Word atau Excel. Nah tapi saran saya teman-teman lebih baik menggunakan Excel karena Excel itu lebih mudah dan tentunya lebih praktis. Tinggal tekan insert, save, kemudian barulah teman-teman buat ingin seperti apa bentuk diagram ikannya. Yang jelas itu poinnya jelas. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kakak, abang yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Yang banyak kurangnya ini saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.